Untuk saat ini pemirsa kita akan melihat bagaimana perkembangan nilai tukar rupiah dan membahas lengkapnya bersama dengan analis pasar keuangan sekaligus Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Aswaibi. Pak Ibrahim, mengapa tekanan dolar Amerika Serikat terhadap nilai tukar rupiah masih terus terjadi di akhir tahun ini, Pak? Ya, sangat wajar kalau seandainya mata uang rupiah kembali lagi mengalami pelemahan. Ya, dari hari Jumat kemarin memang ada sedikit dolar mengalami pelemahan, namun rupiah terus mengalami pelemahan. Seharusnya pada saat dolar melemah, rupiah menguat. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah COVID-19 di Tiongkok yang sampai saat ini terus mengalami peningkatan. Bahkan data kemarin mengatakan 145 juta ya masyarakat Tiongkok terdampak COVID-19. Ini mengindikasikan bahwa penanganan COVID-19 di Tiongkok sampai saat ini belum memadai, apalagi jumlah penduduk yang begitu besar. Nah, kita tahu bahwa Tiongkok ini salah satu negara ya atau yang mempunyai wilayah cukup besar, sehingga penanganan ini memerlukan satu konsentrasi khusus. Kemarin bahwa pada saat pemerintah melakukan lockdown, kemudian masyarakat melakukan bersama-sama melakukan demonstrasi, bahkan demonstrasinya mengarah ke politik, ya di mana turunkan presiden, kemudian bubarkan partai komunis. Nah, sehingga pemerintah melakukan pelonggaran. Nah, dari pelonggaran itulah masyarakat baru tahu bahwa COVID-19 benar-benar luar biasa di Tiongkok. Nah, bisa saja di sini nanti Tiongkok akan kembali melakukan lockdown secara besar-besaran. Walaupun kita lihat bahwa perekonomian pasti akan mengalami satu permasalahan. Ini sebenarnya kuncinya, ya di mana pada saat dolar mengalami pelemahan, tetapi rupiah tetap mengalami pelemahan juga. Nah, di sisi lain pun juga bahwa musim dingin yang ekstrim di Eropa, di Inggris, di Amerika, dan sebagian Asia, ini menambah ya daya guna tersendiri bagi penguatan indeks dolar. Ada secara teknikal bahwa indeks dolar kemungkinan besar akan kembali ke 112, bisa saja terjadi di kuartal pertama tahun 2023. Ini mengindikasikan bahwa rupiah bisa saja akan menyentuh di level 16.000 di kuartal pertama. Ini yang harus diantisipasi oleh pemerintahan Indonesia, karena kita tahu bahwa hutang pemerintah pun juga terus membengkak, walaupun banyak pengamat yang mengatakan hutang masih cukup normal, masih di bawah 40%. Tetapi harus diingat bahwa Bank Sentral Indonesia terus menaikkan suku bunga, artinya yield obligasi pun juga akan lebih mahal. Sehingga pada saat nanti melakukan pembayaran, ya jatuh tempo, ini akan lebih membutuhkan dolar yang cukup besar. Nah, ini yang membuat rupiah kembali lagi melemah. Ada kemungkinan rupiah ini masih sampai penutupan pasar di hari Jumat ini pun juga masih akan melemah. Baik, itu Mbak. Bapak memprediksi bahwa pergerakan dolar indeks akan menuju ke level 112 di awal tahun 2023. Yang mana kalau kita lihat saat ini dolar indeks masih berada di angka 104. Betul. Baik, Pak, ini dampaknya kepada rupiah seperti apa, Pak? Tadi Bapak katakan bisa menyentuh level Rp16.000 per dolar. Kalau angka tertingginya yang mungkin bisa dicapai nilai tukar rupiah berapa? Dan titik keseimbangan barunya sebenarnya di angka berapa, Pak? 15.000 atau 15.500 atau berapa, Pak? Ya, seharusnya 15.500, tetapi dampak dari krisis global yang kemungkinan besar akan terjadi di kuartal pertama, ini akan berdampak juga terhadap mata uang rupiah. Kenapa? Karena secara moneter pemerintah pun juga masih akan tetap menahan inflasi dengan cara menaikkan suku bunga. Nah, saya pun juga belum tahu apakah Bank Indonesia ini akan menaikkan suku bunga hanya 75 basis poin atau bisa 1%, ya saya pun juga belum tahu. Ini sedang melihat kondisi di mana permasalahan tolong pegangin tablet saya pada saat resesi ini bisa mengganggu konsentrasi pemerintah juga. Karena apa? Pada saat pemerintah berfokus terhadap penanganan perekonomian di dalam negeri, ini pun juga pasti akan berpengaruh juga terhadap eksternal yang begitu kuat, sehingga intervensi Bank Indonesia pun juga tidak akan begitu kuat ya dalam penahannya. Bahkan cadangan devisa kemungkinan besar ya di kuartal pertama akan terus menyusut. Itu Mbak.
Baik, saat ini suku bunga acuan Bank Indonesia berada di 5,5%, Pak. Apakah masih perlu dinaikkan ke level berapa nih yang bisa Ya, menyeimbangkan kemungkinan antara besar. pertumbuhan ekonomi dengan nilai tukar rupiah? Ya, kemungkinan besar bahwa Bank Indonesia di tahun 2023 masih akan menaikkan suku bunga itu di 6%. Ya, ini pun juga kita harus melihat juga tentang Bank Sentral Amerika. Bank Sentral Amerika akan menaikkan 75 basis poin. Tetapi kalau melihat kondisi inflasi yang masih cukup tinggi, saya kurang percaya kemungkinan itu adalah 100 basis poin. Ini dalam kuartal pertama dan kuartal kedua. Nah, sehingga apa? Sehingga Bank Indonesia pun harus mengikuti ya langkah-langkahnya. Kalau seandainya misal suku bunga di Amerika itu adalah 5,5, berarti suku bunga di Indonesia pun juga harus di atasnya 6%. Karena apa? Kita harus tahu yield obligasi kita ya supaya ditarik ya, istilahnya tertarik oleh para investor asing untuk kembali masuk ke pasar dalam negeri. Ya, tetapi kita juga harus ingat bahwa dengan suku bunga yang cukup tinggi, kredit pun juga kemungkinan besar akan lebih tinggi. Nah, ini akan berpengaruh terhadap perlambatan ekonomi. Misalnya pemerintah ya para ekonom ya mengatakan bahwa ada kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 kemungkinan besar lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Itu, Mbak. Baik, Pak, nilai resisten atau nilai tertinggi yang bisa dicapai nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini kira-kira di kisaran berapa, Pak, sampai Ya, awal kemungkinan tahun besar 2023? kalau seandainya di 16.000 tembus itu adalah di 16.500. Tetapi kemungkinan dari situ dia akan kembali normal stabil itu adalah di 15.500. Baik, apakah menurut Bapak Bank Indonesia perlu mengintervensi agar rupiah seimbang bisa ke 15.500 jika nanti menyentuh ke level 16.500? Ya, Bank Indonesia pasti akan melakukan intervensi. Bukan saja Bank Indonesia, kemungkinan besar pemerintah pun juga akan kembali melakukan intervensi. Ya, bisa saja di sini ada teks amnesti tahap ketiga, karena kita tahu bahwa masih banyak masyarakat, ya pengusaha-pengusaha yang belum melaporkan, terutama adalah di provinsi-provinsi yang memang jauh dari ibu kota. Nah, ini pemerintah, terutama adalah Kementerian Keuangan, perlu membuat satu solusi kembali bahwa teks amnesti jilid ketiga itu harus dilakukan lagi. Bisa saja dalam pemerintahan Jokowi sampai 2024 akan ada teks amnesti 4 kali. Ya, karena apa? Bahwa masih banyak masyarakat di daerah-daerah yang belum melaporkan tentang kekayaannya. Itu Mbak Jessica. Baik, Pak Ibrahim, kalau kita lihat surplus neraca perdagangan Indonesia sebenarnya masih terus berlanjut nih, sudah 31 bulan berturut-turut. Lantas mengapa rupiah masih melemah, Pak? Apakah surplus perdagangan kita kurang besar untuk menutupi outflow yang terjadi di pasar keuangan, Pak? Ya, kita harus diingat bahwa ekspor impor kita membaik ini karena kebutuhan komoditas di Eropa, ya di Inggris, di Asia dan Amerika cukup besar. Ya, sehingga apa? Ekspor impor kita tertolong dengan komoditas terutama adalah batu bara, ya kemudian nikel, timah, CPO yang cukup besar. Nah, kita juga harus tahu bahwa pada saat nanti tahun 2023 kemudian perang di Ukraina usai, ini kita akan kembali terhadap fundamental. Kita akan kembali ekspor impornya kemana? Adalah kita harus ke Tiongkok. Dan kita harus ingat bahwa Tiongkok mengalami satu perlambatan ekonomi akibat COVID-19. Ini akan berpengaruh terhadap ekspor impor kita ke depannya. Oke, sampai saat ini 31 bulan cukup bagus. Ya, kemungkinan besar di Desember pun, Desember, Januari, Februari, Maret, kemungkinan masih bagus. Karena kondisi krisis energi, ya kemudian musim salju yang cukup ekstrim, ini membutuhkan komoditas cukup besar. Sehingga apa? Indonesia terus melakukan ekspor. Tetapi harus diingat nanti di kuartal kedua kemungkinan besar impor kita itu akan mengalami penyusutan. Bisa saja masa-masa keemasan itu adalah di kuartal kedua, Mbak. Kuartal ketiga kemungkinan akan mengalami defisit. Baik, Pak, apakah menurut Bapak devisa hasil ekspor ini efektif meredam kejatuhan nilai tukar rupiah dan membuat rupiah kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat? Ya, kalau apakah ekspor ini efektif, ya saya masih belum bisa. Karena apa? Untuk ekspor ini kan hanya 19%. 19% sampai 20% pembentukan untuk produk domestik bruto. Sebenarnya di sini adalah kan konsumsi masyarakat yang paling besar. Artinya apa? Bahwa sebenarnya di sini adalah pemerintah yang melakukan intervensi ya secara masif, ya terus-menerus koordinasi dengan pejabat-pejabat stockholder. Ini yang sebenarnya membuat apa? Membuat
rupiah ini mengikuti fundamental yang ada. Artinya apa? Bank Indonesia, pemerintah selalu mengatakan bahwa rupiah saat ini mengikuti undervalue ya yang ada. Artinya apa? Bahwa pada saat ekonomi global ya mengalami perlambatan, walaupun Indonesia ekspor impornya cukup bagus, konsumsi masyarakatnya cukup bagus, tapi belum bisa menahan laju pelemahan mata uang rupiah. Ini sangat wajar sekali. Tetapi kalau seandainya rupiah masih tertahan ya di level di bawah 16.000, artinya apa? Bahwa Bank Indonesia dan pemerintah ini sudah sekuat tenaga melakukan intervensi, dan ini pun juga perlu diapresiasi, Mbak, Bank Indonesia dan pemerintah saat ini. Baik, Pak, terakhir Pak, pertanyaannya adalah sampai kapan dolar Amerika Serikat akan terus menguat, Pak, terhadap mayoritas mata uang utama dunia dan juga terhadap nilai tukar rupiah? Ya sampai perang Ukraina selesai. Ya, karena kita tahu bahwa perang di Ukraina itu setelah ada pihak ketiga, ya NATO dan Amerika, ini menjadi carut-marut. Ya, sehingga apa? Sehingga embargo, ya sanksi ekonomi saling menjatuhkan. Ya, kita lihat bahwa Rusia pun juga akan menghentikan ekspor untuk minyak mentah. Ya, sedangkan saat ini kebutuhan minyak mentah cukup besar karena harganya relatif lebih murah dengan sanksi-sanksi yang diterapkan oleh Uni Eropa. Ini sangat membahayakan. Permasalahan dari awal ini adalah perang di Ukraina yang melibatkan pihak ketiga. Kalau seandainya tidak ada pihak ketiga, kemungkinan besar tidak akan separah ini. Tetapi kita harus ingat juga bahwa saat ini terjadi perang, akhirnya apa? Kita tahu bahwa ada ikut campur pihak ketiga membuat pertumbuhan ekonomi global mengalami satu permasalahan. Itu, Mbak. Baik, Pak Ibrahim, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya berbincang dengan Zona Bisnis BN Channel pagi hari ini. Sukses, sehat selalu Pak, selamat kembali beraktivitas. Oke, terima kasih.